Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita buka surah Ali Imran ayat 124. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف. أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha. ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله
qulubukum bih illa busyrakum wa litatma'inna qulubukum bih wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitani dari godaan syaitan ar-rajimi yang terkutuk. Iltaqulu ingatlah ketika engkau mengatakan lil mu'minina kepada orang-orang mukmin alayyakfiyakum tidak cukupkah atas kalian ayyumiddakum bala bantuan rabbukum dari Tuhan kalian bithalasati alafin dengan 3.000 bala tentara minal malaikati dari para malaikat munzalina yang diturunkan bala iya sudah cukup in tasbiru jika kalian sabar wa tattaqu dan bertakwa wa ya'tukum dan mereka datang kepada kalian min fawrihim dengan tiba-tiba hada di waktu ini yumdidukum memberi bantuan kalian rabbukum Rabb kalian bi khamsati alafin dengan 5.000 bala tentara minal malaikati dari para malaikat musawwimina yang mempunyai tanda wama dan tidaklah ja'alahullahu Allah menjadikan hal tersebut illa kecuali busyra sebagai kabar gembira lakum bagi kalian walitaqma'inna dan untuk menenangkan qulubukum hati kalian bihi dengan bantuan tersebut wa man nasru dan tidak ada pertolongan illa kecuali min indillahi dari sisi Allah al-azizi yang maha perkasa al-hakimi lagi maha bijaksana. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Pertama, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita aturkan pula kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang saya hormati, tentu yang saya muliakan, para tamu, para ustadz, para guru, para takmir, para imam, seluruh masjid sekitar Medari yang hadir pada kesempatan ini yang saya muliakan, para jamaah Bapak Ibu sekalian semuanya yang terhormat ini. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang tafsir dari surat Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittaqulu lil mu'minina alay yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi 3,000 minal malaikati munzalin." Ingatlah ketika engkau Muhammad. Jadi yang dimaksud taqulu di sini engkau Muhammad. Jadi Nabi Muhammad. Ittaqulu lil mu'minina, ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada kaum muslimin pada perang Badar, perang Uhud, alay yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi 3,000 minal malaikati munzalin. Tidak cukupkah beri bantuan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian dengan 3,000 pasukan dari kalangan malaikat yang mereka diturunkan dari langit? Jadi ada pertanyaan. Jadi kalau ada pertanyaan tidakkah, itu jawabannya bukan na'am tetapi bala, gitu ya. Seperti contohnya, hal anta talibun, apakah engkau murid? Jawabannya na'am, gitu kan. Tapi kalau pertanyaannya itu tidakkah, maka jawabannya bukan na'am tetapi bala. Seperti contohnya di dalam Al-Quran, alaihissallahu biahkamil hakimin. Jadi jawabannya bukan na'am tapi bala, wa ana ala dzalika minasyahidin. Jadi kalau ada pertanyaan kemudian ada nafinya, tidakkah gitu, maka jawaban iyanya itu bukan na'am akan tetapi bala. Itu dalam ilmu bahasa. Kalau dijawab na'am malah keliru. Tentu jawabannya. Nah, di sini juga Allah, alay yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi 3,000 minal malaikati munzalin. Tidak cukupkah? Nah, berarti kan tidak cukupkah pemberian bantuan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian dengan mengirim 3,000 pasukan dari kalangan malaikat yang diturunkan dari langit? Maka jawabannya bukan na'am tapi bala. Tentu cukup. Itu jawabannya bala, itu artinya tentu cukup, gitu ya. Kurang apa ora? Jawabannya enggak. Bala. Nah, itu berarti jawaban bala itu berarti menandakan bahwa apa yang disebutkan itu sudah cukup. Kemudian disambung intasbiru, makanya ketika kita membaca munzalin kemudian bala berhenti di situ boleh, karena ayat itu kaitannya dengan yang sebelumnya. Jadi bala itu jawaban dari alay yakfiyakum, gitu. Kemudian berlanjutnya intasbiru wa tattaqu, dan sekiranya kalian itu bersabar, wa tattaqu dan bertakwa, wa ya'tukum min fawrihim hada, lalu kemudian mereka pasukan, mereka maksudnya musuh itu, dan mereka musuh itu datang secara tiba-tiba dengan pasukan yang lain, yumditkum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin, maka pastilah Allah akan membantu kalian juga dengan mengirimkan 5,000 pasukan dari kalangan malaikat. Jadi seolah-olah kata Allah, cukupkah dengan adanya seperti itu? Cukup. Seandainya engkau dalam berperang itu sabar dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kok tiba-tiba musuh itu dia datang dengan menambah bala tentara lagi, maka pasti Allah akan membela kamu dengan menambahkan pasukan lagi 5,000 pasukan dari malaikat.
musawwimin. Musawwimin itu mempunyai tanda. Nanti tafsirannya kita angkat. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum. Dan tidaklah Allah membuat pembantuan itu atau memberikan bantuan 3.000 dan 5.000 itu dari kalangan malaikat illa busyra lakum, kecuali kabar gembira kepada kalian. Walitatma'inna qulubukum bi, dan begitu juga supaya menjadi tenang kalian. Karena itu pada saat itu kan satu bintang-bintang 3, makanya mereka wa man nasru illa min indillahil azizil hakim, dan tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari si Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana dan juga maha perkasa. Maka inilah terjemahan secara keseluruhan dari ayat yang kita baca. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, pertemuan yang lalu kita telah membahas wa idza gadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minin ala al-qa'i dari kita. Ingatlah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar pagi lalu kemudian mempersiapkan bala tentara beliau di Bukit Uhud, gitu ya. Di Bukit Uhud itu disiapkan. Lalu pertanyaannya, kenapa yang didahulukan itu di sini tentang perang Uhud, padahal yang duluan itu perang Badar. Kok tiba-tiba perang Badarnya nanti? Nah, yang sekarang ini kita perang Badar. Maka disinilah kalau kita memahami teks ayatnya itu, jadi seolah-olah Nabi memberikan komando kepada mereka yang ikut berpersiapkan, yang mana jumlah mereka waktu itu pada saat berperang di Uhud itu yaitu 1.000 melawan 3.000, ya toh? 1.000 melawan 3.000 itu total. Akan tetapi pada saat itu dikurangi oleh pemberontak yang disebut dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, gitu. Itu 300 orang, berarti tinggal 700. Jadi 700 melawan 3.000, itu kan berat. Maka untuk itulah Nabi memberikan komando ittaqulu lil mu'minin. Jadi sebelum dipaparkan mereka itu diberikan semangat dulu, agar supaya tidakkah engkau ingat, katanya, bahwa dulu waktu kita di Badar setahun yang lalu jumlah kita itu hanya 300, tetapi bisa mengalahkan yang jumlahnya 1.000 lebih yang dipimpin oleh Abu Sufyan itu. Biar semangat. Kalau enggak seperti itu, apalagi sudah diganggu oleh Abdullah bin Ubay bin Salul itu, maka akan lemah mereka. Maka itulah maksudnya. Jadi menceritakan Uhud, akan tetapi waktu bala tentara disiapkan itu, semua bala tentara itu dikumpulkan agar supaya ingat. Jadi seolah-olah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan komando, janganlah engkau putus asa dan takut karena jumlah mereka besar. Akan tetapi ingatlah setahun yang lalu kita bisa mengalahkan jumlah 1.000 padahal kita hanya 300. Apalagi sekarang yang lebih banyak, tentu kesempatan pun juga akan lebih banyak. Itu seolah-olah begitu. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu menceritakan idhammat ta'ifatani minkum antafshalah. Jadi ada 2 kelompok dari yang 1.000 tadi, ada 2 kelompok dan itu akan belok, artinya tidak mau ikut perang. Tapi akhirnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala digagalkan karena dia diingatkan lagi. Siapa yang ingat? 2 kelompok itu siapa? Bani Salamah dan Bani Harithah. Jadi Bani Salamah dan Bani Harithah. Jadi kita pernah sejarah itu pernah tahu seperti siapa pemberontak pertama kepada Nabi itu tahu. Orang munafik tergulung itu harus tahu. Kemudian siapa Nabi palsu itu penting kita ketahui karena itu adalah tokoh-tokoh yang sangat membahayakan Islam pada saat itu. Dan tentu Muqailamah Salam al-Kadzab, terus juga Abdullah bin Ubay bin Salul itu sifatnya juga pasti pada tahun-tahun ini, hari-hari ini juga ada. Ya, ada, hanya namanya mungkin bukan lagi Abdullah bin Ubay gitu ya. Dia bisa jadi sopo gitu. Nah, itulah karena ada. Maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah.
Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menolong kalian pada saat perang Badar. Ya, pada saat perang Badar Kubra namanya. Jadi pada saat perang Badar Kubra, yang mana perang Badar itu terjadi pada tahun kedua Hijriah, tepatnya pada bulan Ramadan tanggal 17. Jadi Nabi itu berperang seringnya pada bulan Ramadan. Makanya dengan adanya peperangan itu ada namanya salat khauf, ya kan? Salat khauf. Yang salat khauf itu adalah salat yang dilakukan ketika peperangan. Jadi pas lagi dijaga kita salat. Jadi nanti kabur mundur lagi gitu. Tapi jangan ngobrol dulu. Takut ya, enggak situ salat. Tetap. Ya, itu namanya salat khauf, itu ada. Dan pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana bukan hanya yang ditolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi seluruh umat muslim pada saat itu. Maka di dalam tafsirnya di situ, walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah. Dan sungguh Allah telah menolong kalian di peperangan Badar Kubra wa antum adillah, padahal pada kalian itu adalah sangat lemah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun, maka bertakwalah kalian kepada Allah agar supaya kalian bersyukur. Jadi sebelum beliau memimpin pasukan di medan perang Uhud, jadi yang terlebih dahulu memperingatkan kepada mereka jangan sampai lemah disebabkan Allah bersama kita. Allah bersama kita. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak harus menurunkan malaikat sampai 3.000 atau 5.000. Satu malaikat aja sebenarnya udah mampus mereka. Karena malaikat Jibril itu kalau aslinya saja gak muat ini bumi ini. Kalau aslinya turun dengan sayap-sayapnya. Jadi malaikat itu kan ada sayapnya, gak cukup. Apalagi sampai 3.000. Itu sangat tidak akan bisa mengalahkan. Maka di sini ditafsirkan ittaqulu lil mu'minin, jadi menceritakannya tentang Badar itu kedua kalinya agar supaya ketika perang Uhud itu mereka tidak. Jadi agar supaya mereka semangat kembali. Jadi diibaratkan kalau kita melawan 1-2 aja belum susah, apalagi itu melawan 3, satu orang 3. Dan pada saat itu kita ketahui bahwasanya panglima besar yang disebut dengan siapa? Khalid bin Al-Walid itu masih dari kufu orang-orang kafir pada saat itu. Ya, pada orang-orang kafir. Panglima besarnya yang memegang kuda. Jadi pasukan berkuda itu dipegang oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Sementara dari kalangan muslim namanya Mus'ab bin Umair. Sementara ada pemanah Abdullah itu kan yang kemarin kita jelaskan. Dan disitulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi agar supaya memberikan keberanian dalam berjihad. Apa kata Allah? Ittaqulu lil mu'minin. Ingatlah ketika engkau wahai Muhammad berkata kepada orang-orang mukmin. Yang dimaksud orang-orang mukmin di sini pasukan perang. Oke. Monggo, ada order dari belakang. Tehnya sudah siap. Monggo dinikmati dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita lanjutkan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diingatkan oleh Allah, ingatlah wahai Muhammad ketika engkau berkata kepada orang mukmin pada saat itu, yaitu pada saat perang Uhud, kepada pasukan orang mukmin, ayyakfiyakum ayyumittakum rabbukum bi thalathati alafin minal malaikati munzalin. Cukupkah atau tidak cukupkah bantuan Allah yumiddukum itu bala bantuan? Tidak cukupkah bala bantuan yang diberikan Allah kepada kalian dari 3.000 malaikat yang diturunkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala? Maka ini pertanyaan
Yang mana jawabannya pasti cukup gitu. Pasti cukup. Ini menandakan kenapa di sini 3.000, enggak 1.000 apa 2.000. Karena pada saat itu pasukan kaum musyrikin pada saat itu yang dipimpin oleh panglima yang disebut dengan Khalid bin Walid, begitu juga Ikrimah bin Abi Jahal, itu berjumlah 3.000. Jadi itulah Islam itu tidak melampaui batas. Ketika musuhnya sekian, maka bantuannya juga sekian. Maka Allah mengirimnya. Maka tidak cukupkah aku akan membantu kalian dengan 3.000 pasukan dari kalangan malaikat yang mereka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya pasti cukup. Jadi kenapa di sini 3.000? Karena pada saat itu di peperangan Badar itu kan 1.000, berarti malaikat yang diturunkan pada saat itu 1.000. Itu di dalam surat Al-A'raf ayat 10 dijelaskan di situ ya. Jadi bahwasanya jadi bukan 3.000-nya itu di perang sana, bukan. Tetapi di sini menjelaskan, tidak cukupkah kalau aku memberikan bantuan kepada kalian dengan 3.000 sama dengan pasukan mereka yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dari kalangan musyrikin itu? Maka jawabannya pasti cukup. Jadi menyamakannya Allah Subhanahu wa taala dengan bala tentara jumlah mereka agar supaya tahu bahwasanya orang Islam itu pun juga punya tentara yang tidak kelihatan. Sehingga pantaslah ketika Ikrimah, ketika mereka masuk Islam. Jadi Abu Sufyan itu walaupun jadi tentara, panglima perang pada saat itu, akan tetapi ketika masuk Islam, Islamnya bagus. Sama istrinya kan namanya siapa? Hindun. Itu masuk Islam. Padahal memuji Islam yang memenangkan, bahkan yang membunuh Hamzah sendiri itu atas putusan Hindun. Akan tetapi disitulah Nabi tidak balas dendam ketika iki sing mateni pamanku. Akan tetapi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa bala tentara yang akan diturunkan, walaupun jumlahnya mungkin 370 atau 700, maka akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3.000 yang sama dengan mereka. Ini tawaran pada saat itu. Maka tentu dengan begitu Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat ini dibaca kepada mereka, maka mereka lagi semangat lagi. Yang tadinya sudah mau pulang akan tetapi lebih semangat. Karena kan kalau seorang nabi kalau sudah pakai pakaian perang itu gak boleh mundur lagi. Itu aturan dari. Kalau kita kan harus nyangkul hujan sebelah situ gak apa-apa. Kalau nabi kalau udah pakai itu hukumnya wajib berangkat. Wajib berangkat. Padahal nabi sendiri pada saat itu ragu gitu ya. Ragunya apa? Karena pada saat itu kan rencana mau nunggu di kota Madinah, gak keluar. Akan tetapi kalau di kota Madinah nanti kesenangan si Abdullahnya tadi, akhirnya keluarlah, tapi yang dekat yang disebut dengan Bukit Uhud. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala ketika sudah mengingatkan seperti itu, mereka semangat kembali. Lalu kemudian bala, bagi jawabannya tentu cukup. Jadi 3.000 itu sudah cukup. Makanya ketika mereka orang-orang kafir itu masuk Islam nantinya, setelah kisah ini, mereka kemudian cerita, dulu itu aku ketika aku berperang masih kafir, kemudian tiba-tiba ada orang gak aku kenal nyabet aku katanya. Ternyata yang dimaksud di sini adalah malaikat yang 3.000 itu, ternyata banyak sekali malaikat. Akan tetapi disitulah karena ada syarat di sini, intasbiru wa tattaqu. Jika kalian itu bersabar, watattaku, lalu kemudian bertakwa, dan disinilah ketidaksabaran dari panglima yang dipimpin oleh Abdullah suruh di atas bukit rumah gitu ya. Maka akhirnya bala tentara yang tadinya mau dibantu karena tidak taat kepada Allah dan Rasulnya pada saat itu, sehingga akhirnya pada perang Uhud itu kan kalah gitu. Kalah 770 yang meninggal, sementara orang kafir itu hanya 21, dikit sekali. Dan itu tetap
hitungannya kalah umat Islam pada saat itu. Itu karena ketidakpatuhan, tidak sabarnya di situ. Jadi Allah berfirman, in tasbiru wa tattaqu, sekiranya kalian di sini orang Islam bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ya'tukum min fawrihim hadza. Lalu kemudian mereka orang-orang kafir itu datang kepada kalian secara tiba-tiba. Jadi ayat ini berkaitan dengan satu kaum dari kalangan musyrik. Jadi mereka kan sebelum perang itu konsen dulu. Cari apa? Cari bolo gitu. Jadi bolo, dan itu termasuk orang-orang musyrik. Mereka juga mencari golongan yang mau membantu mereka. Setelah itu mereka mengatakan, iya saya siap akan membawa pasukan sekian. Sudah siap. Akan tetapi setelah dia mendengar kekalahannya pada saat perang Badar, lalu kemudian dia gak mau bergabung. Nah itulah maksudnya. Jadi sekiranya kalian bersabar lalu kemudian bertakwa kepada Allah, wa ya'tukum min fawrihim. Lalu kemudian ada bala tentara dari kaum musyrikin itu ada yang akan membantu menjadi kuat lagi. Yumditkum rabbukum bi khamsati alaf. Pastilah Allah Subhanahu wa taala akan menambah lagi menjadi 5.000 pasukan dari. Dan semuanya, kalau pasukan yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi perang Badar, itu yang pakai kuda sedikit, karena terbatasnya kuda pada saat itu. Dan begitu juga yang pakai pakai kaun besi sedikit, karena keterbatasan pada saat itu. Akan tetapi setelah melihat bala tentara dari malaikat itu, ternyata lengkap. Ada kudanya, ada pakaiannya lengkap. Hanya tentu malaikat ya gak ngobrol. Ya kan, nggak ngobrol, hanya langsung pakai tembak aja. Nah, begitu malaikat. Dan pada saat itulah Allah menunjukkan, ada yumditkum rabbukum bi khamsati alaf. Kalau mereka yang 3.000 tadi, kemudian ada pasukan yang akan menambah lagi, kami juga akan menambah dari kalangan malaikat sehingga jumlahnya 5.000. Jadi bukan 3.000 kemudian ditambah 5.000, bukan. Jadi jumlahnya nanti 8.000 bukan. Jadi yang dimaksud di sini, karena mereka orang-orang kafir itu rencananya mereka akan menambah lagi dari kalangan mereka yang akan membantu. Kalau dia jadi membantu, maka Allah akan mengirim lagi sehingga jumlah 5.000. Itu pasukannya. Luar biasa. Sehingga disitulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasanya kam min fi'atin qalilatin walabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak jumlah sedikit itu bisa mengalahkan jumlah yang besar karena semangatnya. Akan tetapi kesabaran itulah yang tidak ada. Makanya kita juga tidak boleh mengatakan kesabaranku udah habis. Kesabaran harus terus ada, jangan ada habisnya. Sehingga nanti di akhir ayat ini, di akhir surat Ali Imran ini kan ditekankan lagi, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan hendaknya selalu sabar. Jadi enggak ada kesabaran udah habis ini. Bukan, tetap harus ada. Karena terbukti pada saat itu, seandainya mereka itu, seandainya ya, pada peperangan Uhud itu mereka tidak melanggar apa yang dikatakan oleh Nabi, artinya mengatakan sabar dan kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka pasti menang dan semua mereka itu akan hancur. Akan tetapi kesalahan apa? Karena mereka tidak mematuhi apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Sementara di peperangan Badar mereka menang walaupun jumlahnya hanya 300, bisa mengalahkan yang 1.000 karena mereka patuh. Ada yang bagian di atas gunung sehingga melempari batu. Dan itu tetap sampai selesai dia tidak turun. Maka pada saat itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kembali kepada mereka. Jadi perang itu dalam sejarah Islam ada 2. Kemarin apa? Satu pertama adalah Ghazawat. Kemudian yang kedua namanya Saraya. Jadi dia ingat dia. Jadi sejarah, jadi ada namanya Ghazawat, ada namanya Saraya.
Kalau ghazawat itu adalah perang yang diikuti oleh Nabi langsung. Kalau saraya itu perang pada saat Nabi, akan tetapi Nabi gak ikut. Itu banyak. Kayak mengirim Musama, Zaid bin Thabit bin Harithah itu ada peperangan yang langsung Nabi gak ikut, tapi menang juga, itu ada. Sementara yang langsung diikuti nanti banyak, ya banyak. Di antaranya adalah perang ini. Nanti ada yang paling dahsyat itu lagi setelah ini ada namanya perang Khandaq. Kemudian ada lagi perang Hunain. Hunain itu menjelang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mendengar menaklukkan kota Mekah. Sehingga kalau orang dulu, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam usia 60 itu masih perang. Kalau kita batuan 60 itu. Dan Nabi pimpin perang itu jauh, padahal dari Madinah ke Taif. Jadi itu jauh sekali. Tapi memimpin pakai kuda sendiri. Kita kadang-kadang masuk angin aja banyak ya, masih muda-muda. Maka ini luar biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah kelebihan para nabi memang. Ya. Maka Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tetap mengontrol mereka, tetapi dengan sabar dan takwa. Tetap kembalinya kepada ketakwaan ternyata. Sehingga mereka lalu pertanyaannya, apakah yang 50 yang terbunuh pada serang perang Uhud itu dia gak mati syahid juga. Hanya saja di situ kekeliruannya karena kekalahan disebabkan karena keteledoran saja. Jadi loh, jadi sejarah terus itu. Makanya setiap kita mau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan seperti ini, ingatlah kepada bagaimana ketika para sahabat pada saat itu menentang perkataan Nabi. Dan tidak ada gunanya pada saat itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan, dan disinilah juga diajarkannya patuh kepada pimpinan. Ya, pada pimpinan ketika perang itu jangan semua ngatur. Begitu juga salat. Ya. Salat kadang-kadang ini kaitannya dengan perang juga. Salat kadang-kadang makmum ikut ngatur juga. Gitu? Jadi yang cukup ngatur itu imam. Ya, rapatkan. Kadang-kadang yang di sini balik menino. Woi, cepat. Enggak usah. Itu bukan tanggung jawab makmum. Makmum itu ya sami'na wa ta'na, bukan sami'na wa asaina. Nah, itu kan gitu. Jadi ketika kita menjadi makmum, walaupun lebih hafal, lebih apa, tetap manut ini. Bukan malah instruksi lagi. Woi, awalnya dari depan, dari tengah katanya. Itu kan sering tak? Kan ada yang memulai dari sono, ada yang dari sono. Woi, dari tengah katanya. Itu enggak. Jadi yang berhak untuk memberikan itu instruksi itu adalah imam. Jadi sudah cukup sufufakum, dilihat depan kanan kiri. Nah, udah. Jadi makmum itu enggak usah ikut-ikutan lagi. Tugasnya itu sami'na aja. Itu. Nah, begitu juga dalam peperangan, makanya diibaratkan peperangan sama dengan sholat harus rapat dan lain sebagainya itu karena di situ ada komando yang harus diikuti. Ya. Jadi tobatnya mereka bisa memenangkan peperangan itu sebenarnya kalau mereka itu sabar dan takwa gitu pada saat itu. Kan tetapi kenyataannya pada saat perang Uhud itu karena keteledoran sehingga mereka bisa dikalahkan. Termasuk banyak banjir darah kan? Mereka itu sebutkan. Dan itu sebagai dalil juga bahwa ketika orang yang mati syahid itu tidak usah dimandiin, cukup langsung dan itu sudah anjuran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kita lanjutkan. Yumditkum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. Nah, di dalam tafsirnya disebutkan bahwa 5.000 malaikat itu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua akan bertanda, ada tandanya. Jadi malaikat-malaikat yang diturunkan oleh Allah itu semua punya tanda. Ada di tafsirnya menyebutkan ada yang tandanya itu semuanya bajunya putih, pasukan putih, dan kudanya pun juga putih. Jadi kuda putih, bukan putih lagi reket-reket ini orang. Kemudian ada tafsiran lagi juga, kudanya putih akan tetapi yang menunggangi itu di atas kepalanya itu ada merahnya, pakai surban.
Jadi jangan tanya, oh berarti malaikat punya pabrik ya, orang. Itu udah otomatis. Apa yang bisa? Jadi di surga itu lebih lengkap daripada di dunia. Jadi nggak usah tanya pabriknya apa namanya, tekstil apa, ya nggak usah. Itu udah langsung otomatis. Nah, itulah dalilnya. Sehingga pantaslah ketika Nabi pertama ya, yang disebut dengan hadis Jibril, ketika datang pakai bajuan serba putih, itu nggak ada yang sahabat tanya, itu ngambil jahitan di mana, enggak. Itu, jadi kita jangan sampai beranggapan malaikat punya tukang jahit apa, enggak. Jadi semuanya sudah langsung jadi. Ya. Kemudian penafsiran yang lain mengatakan bahwa musawwimin itu disamakan dengan bala tentara yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang intinya musawwimin itu semuanya punya tanda, dan tandanya itu berbeda dengan tanda orang-orang kafir dan Quraisy. Maka itu maksud daripada musawwimin, khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Kemudian yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum. Tidaklah Allah menjadikan bantuan bala tentara dari malaikat itu kecuali untuk memberikan kabar gembira kepada umat Islam. Jadi kepada umat Islam. Jadi ini kisah yang sebenarnya kan terbongkarnya pada saat orang kafir itu masuk Islam gitu ya. Kan banyak itu seperti Khalid bin Walid, kemudian Ikrimah bin Abi Jahal, Abu Sufyan, Hindun dan seterusnya itu. Jadi anaknya Abu Jahal masuk Islam dia. Namanya Ikrimah. Jadi muhadis juga. Jadi Ikrimah masuk Islam. Bahkan sampai-sampai ketika Abu Jahal mau dibunuh, jangan sampai orang lain, aku dewe katanya mana. Sebabnya kalau ada orang lain nanti ada hati yang tidak terima gitu. Apakah boleh? Boleh. Karena pada peperangan pada saat itu. Nah, Ikrimah bin Abi Jahal, Abu Sufyan, ini semuanya. Nah, itulah mereka lalu jadilah hadis, ya kan? Jadi makanya sirah itu kan sebagian dari hadis juga. Jadi jadilah hadis. Karena yang mencerita itu bukan dari kalangan Islam sendiri, akan tetapi dulunya kafir kemudian masuk Islam, menceritakan, dulu aku itu waktu perang Badar, aku itu gak lihat, taunya ada orang yang gede, tiba-tiba aku disamplok katanya gitu kan, ada ya seperti itu. Padahal aku gak kenal orangnya, padahal kalau yang ini yang 300 kenal semua katanya. Ternyata disitulah malaikat itu yang tadi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau malaikat gak akan ada yang terbunuh, pastilah kan. Maka itulah penjelasan. Jadi wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum. Tidaklah Allah menjadikan semua itu, artinya bantuan kepada mereka itu, kecuali menjadikan kabar gembira kepada umat Islam. Jadi biasa kalau peperangan itu kan ditunggu oleh anaknya, ditunggu oleh istrinya. Jadi kalau pulang itu mereka gembira, baik itu yang syahid ataupun yang sehat, gembira semua. Yang paling gembira itu kalau mereka terbunuh, suaminya terbunuh, itu senang banget karena dia udah pasti surga. Kalau masih hidup belum tentu katanya gitu. Kalau udah pasti. Sehingga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu syuhada Uhud jannah. Jadi semuanya yang menjadi syahid di buat Uhud itu semuanya penghuni surga. Coba, siapa yang enggak mau? Maka dalam satu riwayat dijelaskan bahwasanya nanti seseorang itu akan dipanggil satu perwakilan dari surga, satu perwakilan dari neraka. Ini contohnya, bahwa kemuliaan orang berperang. Kemudian yang pertama dipanggillah orang yang beriman dulu. Bagaimana? Di surga itu enak apa enggak? Apa masih kurang? Waduh, udah cukup katanya. Udah. Pokoknya udah cukup. Dan bahkan udah lebih dari yang kubayangkan. Terus apa yang kamu inginkan? Tidak. Kecuali seandainya aku itu bisa hidup kembali, pastilah aku akan berjihad
Kenapa? Karena saking tingginya derajat surganya orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi orang biasa itu pengen berjihad. Nah, ya udah. Terus sekarang apa? Wes cukup. Ya masuk lagi ke surga. Nah, kemudian yang dari neraka dipanggil juga. Coba nerakain apa? Panas katanya. Panas. Terus bayangin seandainya engkau itu dihidupkan sedikit gimana? Mau enggak? Oh, kalau saya dihidupkan pasti aku akan bersedekah, akan rajin ibadah. Ngapusi katanya. Kamu dulu aja lama hidupnya tapi enggak melakukan ibadah, apalagi hanya sebentar. Karena kamu bohong, cemplung gimana? Itulah. Jadi kan berapa tingginya orang yang melakukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini sekarang tidak boleh kita main jihad-jihad karena ada aturannya tuh. Berangkat malah bikin susah kita. Nah, ini dulu ya pada zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu apa jihad kita sekarang? Paling tidak memperhatikan Islam. Yang mana di tengah-tengah sekarang ini udah banyak yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Ya kan? Maka paling tidak yang sangat menyedihkan sekarang ini. Kemarin beberapa hal kalau kita baca, lihat di TV ataupun di media massa. Di Jogja lagi gempa masalah di SMAN bangun tapan oleh pada baca. Nah itu kan yang mana gara-gara jilbab. Kok ada yang gak disuruh pakai jilbab stres itu piye caranya? Harusnya sembuh tau, mana ini enggak. Seandainya gurunya kepala sekolah di skoros 3 guru jadi offset. Dan ini kan menyedihkan kita selaku umat muslim. Ya toh? Jadi seolah-olah karena jilbab itu bikin stres orang. Nah, itu enggak, padahal itu aturan dari Allah. Jadi itu kan nempel gitu ya. Jadi kalau kita sudah raditu billahi robba wa bil islami dina, otomatis kita sudah, kalau ibu-ibu ya pakai jilbab, kalau guru itu wajib, enggak harus disuruh. Sudah otomatis kewajibannya. Kok ini malah menjadikan dibalik? Naudzubillah. Maka Bapak dan Ibu sekalian, kita ini membentengi diri, itulah jihad kita, artinya tidak harus berperang, akan tetapi menjaga syariat itu adalah bentuk jihad kita mempertahankan Islam ini di tengah-tengah yang serba repot. Ya. Maka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala selanjutnya. Di samping itu semua adalah menjadi kabar gembira kepada orang Islam, walitatma'inna qulubukum, dan agar supaya tenang juga hati-hati kaum muslimin. Jadi dengan cerita seperti itu kan mereka tenang. Oh, hati. Yang dulu saja 300 bisa mengalahkan orang yang 1000, apalagi sekarang yang 1000 walaupun dikurangi 300, akan tetapi itu semangat lagi. Dan itu untuk menenangkan kaum muslimin pada saat itu. Wa man nasru illa min indillah, tidak ada bala tentara dan yang bisa menolong kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, intinya dari dua pertemuan ini adalah mengajak kepada kita. Yang pertama adalah menjaga agama kita. Jangan sampai terumbang-ambing, terpengaruh kepada hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang kedua, pentingnya kita mengikuti apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu kan, Allah dan Rasulnya. Apa contohnya? Seperti sholat jamaah, kemudian adakan taklim, itu kan semuanya kebaikan yang mengacu kepada taklim. Kemudian yang ketiga, tidak bolehnya kita menentang pemimpin, baik itu pemimpin sholat ataupun pemimpin, selama dia itu tidak mengarahkan kepada kemusyrikan dan kekafiran. Kalau itu boleh kita lakukan. Mungkin itu yang paling nampak pada saat ini. Jadi artinya Al-Quran itu kapan dan di mana saja senantiasa sejalan gitu. Coba adanya ini, adanya pemberontak, bukan adanya pengkhianat, ada zaman sekarang juga ada, gitu kan? Maka hanya beda orangnya, tapi sifat-sifatnya sudah dari dulu sudah ada. Insya Allah pembahasan yang lain besok insya Allah kita lanjutkan, sudah malam. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan terima kasih. Mari kita akhiri, kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.